Hakim memasuki ruang sidang. Dimohon peserta sidang berdiri. Oke, silakan duduk. Dengan nomor perkara 74/G/2023 PT-UN Surabaya dengan agenda pemeriksaan persiapan, dan ini kami nyatakan persidangan dibuka dan tertutup untuk umum. Oke, hari ini dalam agenda pemeriksaan persiapan dimohon untuk penggugat apakah sudah dipersiapkan dari berkas perkaranya. Oke, jika demikian bisa untuk dilampirkan, diserahkan dari berkas itu. Ya, dari berkasnya kami terima. Untuk sementara berkas akan kami periksa terlebih dahulu ya. Setelah kami periksa ya, dari berkas-berkasnya perlu dipahami bahwa dalam berkas ini masih banyak, bahwa ada beberapa kekurangan dari berkas dari pihak penggugat ya. Salah satunya adalah identitas untuk para pihak masih ada kekurangan ya. Identitas para pihak yang ada dalam perkara yang diajukan masih perlu diperbaiki dan dilengkapi lagi ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, dalam peradilan tata usaha negara ya, perlu dicermati tentang tenggat waktu antara dari kapan keputusan itu diterima oleh pihak penggugat ya, kemudian dengan perkara yang diajukan kepada pengadilan ya, itu perlu dipahami lagi, karena dari yang apa yang diajukan di dalam persidangan ini berkasnya masih ada ketidaksesuaian ya. Mengacu pada ya, pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ya, yang pada intinya yang sudah kami sampaikan tadi ya, mengenai batas pengajuan itu 90 hari setelah putusan diterima oleh penggugat ya, itu perlu dipahami lagi. Jadi poin pertama tadi adalah tentang identitas para pihak, poin yang kedua adalah terkait tenggat waktu jarak antara putusan yang diterima oleh penggugat tadi ya. Jadi keduanya perlu diperbaiki ya. Itu sekiranya nasihat yang dari majelis hakim bisa sampaikan ya. Tolong untuk diperbaiki lagi. Oke, dari sini apakah ada yang perlu ditanyakan dari pihak penggugat? Oke, cukup. Ya. Baik ya, beberapa berkas sudah kami terima. Untuk kemudian agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan ya. Untuk pembacaan gugatan tanggal 13
31 ya, tanggal 31 Maret tahun 2023 ya. Pastinya ada di jam 10 ya, jam 10 pagi. Bagaimana, bisa dari Pak Mugat? Bisa. Oke, bisa ya. Biar tergugat, bisa ya? Bisa. Oke, jika demikian sidang hari ini selesai ya, dan sidang ditutup. Sidang perkara Tata Usaha Negara Surabaya nomor register 74/G/2023/Tung Surabaya. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Dimohon peserta sidang berdiri. Oke, silakan duduk. Baik, sidang dengan nomor perkara 74/G/2023/Tung Surabaya dibuka. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan. Untuk pihak penggugat, apakah gugatannya sudah dipersiapkan? Sudah, Yang Mulia. Baik, untuk pihak penggugat bisa dibacakan gugatannya. Baik, sebelumnya mohon izin untuk dibacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Ya, dipersilakan. Yang terhormat Majelis Hakim, Yang Mulia Majelis Hakim, pengacara dan tergugat serta para hadirin yang saya hormati, kepentingan penggugat yang menyebutkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 penggugat menerima surat keputusan Kepala Desa nomor 188/002-435.320.113 tentang pemberhentian perangkat desa atas nama Iqbal Miftahul Ilmi sebagai Sekretaris Desa Batu Dinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Penggugat merupakan perangkat desa Batu Dinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb yang telah bekerja selama 20 tahun dan pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris Desa berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Batu Dinding dengan nomor 188/435.320.113/2019 tertanggal 6 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2003 berdasarkan surat keputusan diangkat menjadi Kasih Pembangunan. Yang kedua, pada tahun 2006 berdasarkan surat keputusan diangkat menjadi Kasih Pemerintahan. Dan yang ketiga, pada tahun 2008 berdasarkan surat keputusan diangkat menjadi Sekretaris Desa. Bahwa telah diuraikan di atas oleh penggugat telah bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sumeneb Nomor 8 Tahun 2020 tentang perangkat desa. Bahwa berdasarkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa Batu Dinding di atas, penggugat mendapatkan hak-haknya selama menjadi perangkat desa Batu Dinding seperti jaminan penghasilan tetap dan penghasilan tambahan serta jaminan kesehatan sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Peraturan Bupati Sumeneb Nomor 8 Tahun 2020 tentang perangkat desa. Posita atau alasan gugatan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sumeneb Nomor 8 Tahun 2020 tentang perangkat desa, pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. Dan huruf B berbunyi bahwa kepala desa melakukan konsultasi tertulis kepada camat mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa.
Berdasarkan ketentuan di atas, para penggugat adalah perangkat desa yang tidak memenuhi kriteria untuk diberhentikan karena tergugat tidak melakukan amanat dalam pasal 16 huruf B dengan fakta hukum yang akan penggugat uraikan di bawah ini. Yang pertama, penggugat bernama Iqbal Miftahul Ilmi adalah perangkat desa Batu Dinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb, sebagai perangkat desa yang telah bekerja selama 20 tahun dan pada saat ini menjabat sebagai sekretaris desa Batu Dinding. Yang kedua, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Sumeneb Nomor 8 Tahun 2020 tentang perangkat desa, bahwa surat keputusan yang diterbitkan tergugat tentang pemberhentian perangkat desa Batu Dinding sebagai objek sengketa AHWO adalah keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Sumeneb Nomor 8 Tahun 2020 tentang perangkat desa pada pasal 12 ayat 3, pasal 15 ayat 1 huruf B. Dan yang ketiga, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dan yang keempat, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni dalam pasal 10 ayat 1 AUPB yang telah dilanggar oleh tergugat dalam menerbitkan surat sengketa AHWO. Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah, sebab fakta menunjukkan bahwa tergugat sengaja mengabaikan ketentuan hukum. Dan yang kedua adalah asas tertib penyelenggaraan negara, bahwa tindakan tergugat menunjukkan bahwa tergugat tidak tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara negara, dalam hal ini melaksanakan tugasnya selaku Kepala Desa Batu Dinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb, dengan cara sewenang-wenang memberhentikan perangkat desa Batu Dinding atau penggugat tanpa berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, asas kecermatan, yaitu dalam penerbitan objek sengketa tergugat tidak memperhatikan dan meneliti dengan seksama data yuridis dan fisik yang menjadi dasar objek sengketa, dikarenakan surat pemberhentian yang diterima penggugat tidak dituliskan atau disertakan atas dasar pertimbangan hukum atau mengingat dasar hukum yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa AHWO. Dalam petitum atau tuntutan, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia di Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya agar memutuskan sebagai berikut. A. Dalam pokok perkara atau sengketa, yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dan yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Kepala Batu Dinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb nomor 188/4-4-320.113/2023 tertanggal 28 Februari 2023. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala Desa Batu Dinding, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb dengan nomor 188/4-435.20.113/203 tertanggal 28 Februari 2023. 4. Mewajibkan tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat dari penggugat sebagai perangkat desa Batu Dinding sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Demikian surat gugatan dari kami yang mulia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk gugatan telah selesai dibacakan. Sampai di sini, apakah ada yang perlu untuk dipertanyakan dari pihak penggugat? Oke, cukup ya dari pihak tergugat. Cukup yang mulia. Oke, baik. Jika tidak ada yang perlu ditanyakan,
untuk agenda sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis, tepatnya tanggal 6 April 2023 dengan agenda pembacaan jawaban ya. Oke. Untuk pihak penggugat apakah bisa untuk tanggal tersebut? Oke, bisa dari tergugat? Oke ya. Jika demikian sidang ditutup. Sidang perkara tata usaha negara Surabaya nomor register 74/G/2023/Tung Surabaya. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Dimohon peserta sidang berdiri. Oke, silakan duduk. Baik, sidang dengan nomor perkara 74-G/2023/Gun Surabaya dibuka. Baik, agenda sidang hari ini adalah jawaban dari pihak tergugat. Untuk pihak tergugat bagaimana? Apakah jawabannya sudah dipersiapkan? Sudah. Oke, baik. Baik, untuk pihak tergugat, apakah bisa langsung dibacakan untuk jawabannya? Presiden. Persilakan. Surabaya 7 April 2023. Jawaban dalam perkara nomor 74/G/2023 PTWN Surabaya antara Iqbal selaku penggugat lawan Nolak selaku tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh para penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat dalam jawaban ini. 2, bahwa apa yang dimohonkan dalam dalil gugatan para penggugat, yakni mengenai keputusan Kepala Desa Batu Dinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb nomor 188/435/320.113/2020 tentang pemberhentian sebagai perangkat desa atas nama Iqbal tertanggal 30 Maret 2022, bahwa gugatan penggugat error in persona yang semestinya para penggugat yang dijadikan objek gugatan adalah surat putusan pengangkatan perangkat desa Batu Dinding yang baru dan bukan surat putusan pemberhentian penggugat. Maka dengan demikian gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak. 3, bahwa pada kenyataannya objek gugatan yaitu surat putusan pemberhentian para penggugat yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Dinding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa Batu Dinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb mengangkat dan melantik para perangkat desa yang baru, sehingga gugatan para penggugat dalam hal ini salah sasaran yang semestinya para penggugat mempersoalkan surat putusan pengangkatan perangkat desa yang baru yang telah dilantik oleh Kepala Desa Batu Dinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb. 4, bahwa dengan dilantiknya para pengangkat desa Batu Dinding yang baru oleh Kepala Desa Batu Dinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb dan dengan diberhentikannya para perangkat desa yang lama para penggugat oleh Kepala Desa Batu Dinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb, sehingga gugatan terhadap objek gugatan tidak memenuhi syarat formal. Maka dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, silakan. Mohon izin membacakan dulu ya. Ya. Dalam pokok perkara 1, bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat di dalam eksepsi
di atas dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini. 2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh para penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban tergugat. 3. Bahwa tergugat keberatan terhadap gugatan penggugat sebab apa yang didalilkan oleh para penggugat adalah suatu rangkaian dalil yang tidak mempunyai hijaban hukum karena objek gugatan yang dipersonalkan oleh para penggugat. Dalam gugatannya, yakni mengenai surat keputusan pemberhentian para penggugat sebagai perangkat desa Batu Dinding oleh Kepala Desa Batu Dinding, seharusnya para penggugat mempersonalkan pelantikan perangkat desa yang baru. 4. Bahwa Musdes atau Musyawarah Desa tentang pemberhentian perangkat desa diadakan pada tanggal 26 Maret 2020 dan ada berita acara sesuai dengan peraturan Bupati Sumeneb nomor 8 tahun 2020 tentang perangkat desa. 5. Bahwa yang menjadikan dasar pemberhentian terhadap para perangkat desa Batu Dinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb terhadap Iqbal karena sering tidak masuk kerja dan melakukan tindakan indisipliner, yaitu datang terlambat selama beberapa kali serta tidak berpakaian yang rapi pada saat jam kerja. Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas, maka di dalam pemberhentian mantan perangkat desa tersebut dapat disimpulkan adalah sebagai berikut. A. Tidak mematuhi aturan kerja di pemerintahan desa. B. Indisipliner, baik dari jam kerja atau pakaian dinas pada waktu jam kerja. 6. Bahwa pemberhentian mantan perangkat desa Batu Dinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb yang dilakukan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa pada Pasal 5 Ayat 2 huruf C. 7. Bahwa pemberhentian mantan perangkat desa Batu Dinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb yang dilakukan oleh tergugat juga sesuai dengan Peraturan Bupati Sumeneb Nomor 8 Tahun 2020 tentang perangkat desa pada paragraf I mekanisme pemberhentian Pasal 15 Ayat 5. 8. Bahwa di samping itu pula pemberhentian mantan perangkat desa Batu Dinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb yang dilakukan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumeneb Nomor 8 Tahun 2020 tentang perangkat desa. Pada bagian ketiga, larangan Pasal 3 Ayat 1. 9. Bahwa objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB, sebab apa yang dilakukan oleh tergugat terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Batu Dinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb secara hukum sudah benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Bahwa tindakan tergugat dengan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa merupakan upaya dari tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perangkat desa Batu Dinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb serta bertujuan untuk menjalankan pemerintahan secara kondusif. 11. Bahwa objek gugatan telah dilaksanakan dan pemberhentian mantan perangkat desa Batu Dinding Kecamatan Gapura Kabupaten Sumeneb yang dilakukan oleh tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa dan juga telah sesuai dengan Bupati Sumeneb Nomor 8 Tahun 2020 tentang perangkat desa. 12. Bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima eksepsi tergugat. 2, menyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih yang mulia. Oke, baik, pembacaan jawaban sudah selesai. Untuk agenda sidang yang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis ya, pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 13 April. Jamnya pada pukul jam 1 siang. Bagaimana untuk pihak penggugat, bisa? Pihak tergugat? Bisa yang mulia. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sudah cukup. Oke. Demikian sidang ditutup.